Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran akidah akhlak. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya di dalam hati saja ya. Selesai. Nah, seperti di pertemuan minggu lalu kita membahas tentang menghindari sifat tercela mengenai uzub. Sekarang kita akan membahas materi mengenai sombong dan ria. Hubud dunia, ujub dan hasad itu saling berkaitan ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sombong dan ria. Baik, sebelumnya di sini ada yang sudah tahu apa itu sombong dan ria? Ibu harap dan ibu yakin pasti kalian sebelumnya pernah mendengar apa itu kata sombong dan kata ria. Nah, di sini sombong artinya adalah membanggakan diri sendiri. Jadi sombong itu membanggakan diri sendiri ya. Sombong itu merupakan anak dari ujub. Nah, dari yang materi kemarin ya ada ujub. Akar sombong itu adalah ujub. Jadi, ujub itu melahirkan sombong. Terdapat perbedaan antara ujub dengan sombong. Adapun ujub itu tidak memerlukan orang lain, sedangkan sombong membutuhkan orang lain sebagai pembandingnya. Misalnya, saya mempunyai mobil Alphard, sedangkan tetangga saya hanya mempunyai mobil Avanza. Nah, jadi kalau sombong itu harus ada perbandingannya untuk memenangkan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya apa sih dampak dari sombong ini? Dampak negatif dari kita berperilaku sombong. Di antaranya yang pertama itu adalah menjadi penghalang masuk surga karena tidak memiliki akhlak seorang mukmin. Akhlak mukmin itu adalah pintu surga dan kesombongan penutup pintu surga. Selanjutnya, mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya. Yang ketiga, membuat orang lain membenci perilakunya. Jika kita berperilaku sombong, maka akan banyak sekali orang yang tidak suka terhadap kita. Jadi, seharusnya atau lebih baik kita menghindari sikap sombong itu dan menerapkan sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih cara menghindarinya agar kita terhindar dari perilaku sombong? Di antaranya yaitu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dan kita juga harus menyadari dosa yang akan menimpa pada orang yang sombong dan menggantinya dengan sikap tawadu atau rendah hati. Nah, bagaimana? Apakah penjelasan mengenai materi sombong sudah dipahami? Sudah dapat dipahami? Jika sudah dipahami, selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi kepada pembahasan ria ya. Sombong dengan ria itu tidak beda jauh lah ya. Allah pun berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Nah, anak-anak, pengertian ria menurut bahasa yang artinya yaitu menampakkan, yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Setelah ria adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Menurut Imam Al-Ghazali, ria adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Nah, jika kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, maka itu disebutnya ria. Tetapi jika kita melakukan segala sesuatu karena Allah, itu merupakan yang dinamakan dengan ikhlas. Jadi lawan kata ria itu
ikhlas. Kalau ria itu sifat tercela, kalau ikhlas itu sikap terpuji atau akhlak terpuji. Nah, sebab-sebab terjadinya ria itu apa sih? Kalian tahu tidak? Nih, di antaranya sebab-sebab terjadinya ria itu yaitu terlalu dikagumi oleh orang lain. Selanjutnya, lari dari celaan. Terus, rakus akan apa yang diperoleh atau yang didapatkan oleh orang lain. Lanjutnya, ambisi mendapatkan kedudukan dan kepemimpinan. Dan lalai akan dampak buruk dari ria. Jadi orang ria itu tidak menyadari apa sih dampak negatif dari perbuatan ria itu. Nah, jika kalian belum tahu apa dampak negatif dari ria itu, ibu akan memberitahu kalian di antara salah satu contoh dari dampak negatif ria. Nah, ria ini lebih berbahaya dari fitnah dajjal, teman-teman. Jadi kita seharusnya dan sebaiknya harus menghindari sikap ria ini dan menerapkan sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, jika kita berbuat ria, maka amal soleh kita akan hilang. Dan ria itu tidak mendapatkan manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka, karena mereka berbuat baik bukan karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena mereka ingin dipuji oleh sesama manusia. Nah, ria ini juga menjadi sebab ajab di neraka dan menambah kesesatan seseorang. Lalu, bagaimana sih cara menghindari agar kita tidak berbuat ria di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di antaranya yaitu memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita akan melakukan perbuatan baik ataupun kita beribadah, maka niatkan dalam hati kita karena Allah Ta'ala, karena Allah semata, bukan untuk menyombongkan diri terhadap makhluk yang lain. Selanjutnya, menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik. Lalu, kita juga harus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita dan meningkatkan kehusuan dalam beribadah. Dan kita juga harus dari sekarang mulai menerapkan hidup sederhana, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan materi tentang sombong dan ria. Sekarang kalian simpulkan atau catat kembali atau dirangkum pembahasan yang sudah Ibu paparkan tadi. Lalu kalian bisa mengirimkan tugasnya di WA grup ya. Bisa dimengerti? Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kalian juga akan Ibu bagi kelompok sesuai absen ya, untuk memaparkan kembali mengenai materi menghindari sifat tercela agar kalian dan Ibu tahu bagaimana atau sejauh mana kalian paham dengan materi yang telah Ibu sampaikan. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Jadi kesimpulannya itu, sombong dan ria itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi oleh manusia sendiri pun orang yang sombong dan ria itu pasti akan dijauhi ya. Jadi untuk kalian, karena kalian sudah tahu sebab dan dampak negatif dari perbuatan sombong dan ria, Ibu harap kalian bisa menjauhi sikap sombong dan ria dan mulai membiasakan hidup yang tawadu dan ikhlas. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian dan khususnya buat Ibu sendiri. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.